Pernah nggak sih, kamu punya banyak banget ide keren di kepala, tapi entah kenapa, ide-ide itu cuma mentok di situ aja, nggak pernah jadi tulisan. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Kali ini, yuk kita bongkar bareng-bareng. Apa sih penghambat terbesarnya, dan gimana solusinya, lewat pesan inspiratif dari seorang guru, Ahmad Fachuddin. Nah, ini dia nih biang keroknya. Rasa takut. Takut salah grammarnya, takut dikritik orang, atau yang paling sering, takut tulisan kita dianggap jelek. Perasaan kayak gini tuh bener-bener bisa bikin kita freeze dan akhirnya ide-ide berlian itu ya cuma jadi angan-angan aja. Sebenarnya dari mana sih datangnya rasa takut ini? Ternyata akar masalahnya itu bukan seperti yang sering kita duga. Menurut Pak Ahmad Fachuddin, seorang guru di SMKN 26 Jakarta, masalah utamanya itu bukanlah kita kekurangan ide. Sama sekali bukan. Ini poin yang krusial banget. Rasa takut itu udah kayak tembok raksasa yang ngehalangin kreativitas kita buat ngalir. Kita jadi terlalu fokus sama kemungkinan gagal, sampai lupa kalau setiap tulisan itu kan sebuah proses, bukan hasil akhir yang instan. Jadi pertanyaannya, gimana cara ngeruntuhin tembok ini? Jawabannya ternyata simpel banget, dan ini datang langsung dari Pak Ahmad Fachuddin. Filosofinya ini benar-benar membebaskan, dan intinya tuh bukan soal bakat, tapi soal satu hal, keberanian. Pesan ini tuh kuat banget karena sederhana. Coba deh, lupain dulu soal kesempurnaan. Cukup tuangin aja apa yang ada di pikiran kamu. Dan yang penting, niatkan tulisan itu buat bawa kebaikan. Ini adalah langkah pertama buat matiin suara kritikus yang ada di kepala kita dan mulai bergerak. Tentu aja, kalimat mulai saja butuh panduan praktis kan? Nah, untungnya Pak Ahmad Fachuddin ngasih kita 6 langkah konkret yang bisa langsung kita coba buat ngubah rasa takut jadi kebiasaan nulis. Udah siap? Oke, kita mulai dari 3 langkah pertama. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Pertama, tulis aja apa yang sejujurnya ada di pikiran kamu. Nggak usah nunggu ide sempurna yang nggak datang-datang. Tulisan yang otentik itu pasti lebih hidup. Kedua, dan ini tolong digarisbawahi, izinkan diri kamu buat bikin kesalahan. Semua penulis hebat juga pernah jadi pemula kok, jadi santai aja. Salah itu wajar dan bisa diperbaiki nanti. Dan yang ketiga, niat. Arahin tulisan kamu buat ngasih dampak baik, sekecil apapun itu. Ini bakal ngasih kekuatan buat tulisan kamu. Nah, ini dia mantranya. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Yang terpenting itu bukan ngehasilin satu tulisan yang sempurna banget, tapi ngebangun kebiasaan nulis setiap hari. Percaya deh, skill kita bakal berkembang seiring kita terus latihan. Oke, kita lanjut ya. Keempat, bentuk kebiasaan. Nggak perlu muluk-muluk, 1 paragraf sehari aja udah cukup buat mulai. Kelima, revisi. Nah, disinilah proses mempercantik tulisan kita dimulai. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling bikin deg-degan, beraniin diri buat berbagi. Ini langkah besar banget buat kita bertumbuh, belajar dari masukan, dan nyebarin pesan positif kita ke lebih banyak orang. Sekarang, bagian yang paling menariknya tuh di sini. Manfaat menulis itu ternyata jauh lebih dari sekedar menghasilkan sebuah teks loh. Ini adalah proses pembentukan diri yang, wah, dalam banget. Coba deh kita lihat poin-poin ini. Waktu nulis, kamu tuh kayak maksa otak buat mikir lebih terstruktur, buat ngebangun argumen. Ini yang ngebentuk karakter kamu jadi lebih kuat dan kritis. Dan setiap tulisan positif yang kamu buat, itu adalah jejak kebaikan yang kamu tinggalin. Jadi ini bukan cuma soal skill, tapi soal jadi pribadi yang lebih baik. Dan kutipan ini, wah, ini kayak rangkuman sempurna dari semua yang kita bahas. Jadi, lupain mitos soal bakat menulis. Ini tuh soal siapa yang paling berani buat mulai, dan siapa yang paling konsisten buat terus latihan. Siapapun bisa jadi penulis, asal mereka mau. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku bisa menulis? Tapi pertanyaan yang jauh lebih kuat. Kebaikan apa sih yang mau kamu tuangkan lewat kata-kata hari ini? Mulai aja dari 1 kalimat. Sekarang juga.